Hai para Nickwiser dan kaum ibu, kaum yang ketawa jika ada orang yang tersiksa. Setiap di anime, terutama anime action, pasti memiliki karakter-karakter villainnya sendiri. Dan bahkan karakter villain itu harusnya bisa membuat para penonton benci dan bahkan emosi sendiri ketika melihat tingkah laku mereka. Seperti yang pernah gua bahas di video ini, toxic banget sekalian ngelihat orang-orang kayak gitu. Tetapi memang sebenarnya itu tujuan karakter villain ini dibuat. Tetapi bagaimana jika karakter-karakter villain ini malah membuat para penontonnya kasihan dan menjadi favorit para fans anime tersebut. Walaupun dia ini kejam dan bener-bener ngeselin. Nah, hal tersebut akan gua rangkum di mana karakter villain di dalam anime yang memiliki masa lalu benar-benar sedih sehingga dihormati oleh para fansnya. Nah, karena hal tersebutlah gua mau merangkum di mana karakter villain di dalam anime yang memiliki masa lalu benar-benar sedih dan bisa dibilang gara-gara masa lalunya itu dia ini menjadi seorang penjahat. Pernah mendengar kata-kata ini? Orang jahat berasal dari orang jahat yang tersakiti. Orang baik yang tersakiti. Oh iya, itu maksudnya. Nah, tanpa basa-basi, Shinobi no wa Jidai wa Waru. Jiren dari anime Dragon Ball Super. Kita buka list pertama dengan kisah sedih dari masa lalu Jiren. Karakter yang menjadi musuh terakhir di anime Dragon Ball Super ini bahkan membuat Goku ini ketar-ketir dan semua dewa sampai bengong dengan kekuatannya. Jiren ini adalah orang yang tidak hanya digambarkan bahagia dan happy-happy. Dari mukanya aja kita udah tahu kan ya, dia ini gak pernah senyum coy. Lu ngarep apa dia bahagia? Dikasih pantat cewek semok aja dia gak bakalan senyum. Di balik kekuatannya yang sangat kuat ini, Jiren ini memiliki kisah yang sangat tragis. Dimana ketika Jiren masih kecil, dia menemukan kedua orang tuanya dibunuh oleh seorang penjahat. Untungnya dia ini diselamatkan oleh Gichin yang akan menjadi gurunya dan melatih Jiren untuk menjadi kuat bersama dengan murid-murid Gichin lainnya yang sekaligus teman-teman Jiren. Tetapi ketika Jiren sudah berpikir kalau dia ini kuat, Jiren dan teman-teman perguruannya ini mencoba kembali melawan orang yang sudah membantai keluarganya. Tetapi sayang, Jiren masih kalah dan malah semua orang-orang yang dia cintai termasuk gurunya itu tewas begitu saja. Istilahnya ya mereka jadi tumbal proyek. Dari situlah pola pikir si alien botak biadab ini, kekuatan adalah keadilan. Jiren mulai berpikir kekuatan adalah segala hal yang sangat mutlak. Sampai sekarang kekuatannya ya seperti ini. Senior Pink dari anime One Piece kapan tamatnya nying? Bagi orang yang nggak nonton One Piece mungkin hanya berpikir, ih apaan cowok nggak jelas, perutnya buncit, pakai baju bayi lagi. Ini orang fuckboy lagi. Tapi kalau di hadapan fan One Piece, wah, semua fans pasti respect banget dengan villain yang satu ini. Senior Pink, yap, karakter yang konyol tetapi di balik kekonyolannya itu dia ini dulunya adalah orang yang sangat keren. Ya, sekarang pun sebenarnya masih keren sih. Jadi dulunya Senior Pink ini pernah jatuh cinta. Dia ini jatuh cinta kepada seorang gadis yang bernama Lucian. Gadis itu sangat membenci bajak laut, sedangkan pada saat itu Senior Pink ini adalah salah satu seorang anggota bajak laut Doflamingo. Nah lo, jadi mau nggak mau dia ini harus menutupi kebohongannya itu. Senior Pink dan Lucia akhirnya menikah dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Parjo. Suatu ketika Senior Pink ini terlibat pertempuran bersama bajak lautnya dan terpaksa tidak bisa pulang dalam jangka waktu yang agak lama. Ketika sesampainya di rumah, Lucian terlihat sangat sedih dan saat itu Senior Pink mendapatkan kabar bahwa anaknya telah meninggal 1 minggu yang lalu karena terserang penyakit demam. Lucian juga sebenarnya sudah tahu kalau Senior Pink ini adalah seorang bajak laut. Kekecewaan itu membuat Lucian sangat marah sampai pergi meninggalkan Senior Pink. Dan ketika si Lucian ini pergi, terjadi sebuah kecelakaan kepada Lucian, di mana gara-gara kecelakaannya itu Lucian sudah tidak bisa merespon apa-apa. Ya kayak orang koma tetapi masih bisa sadar dikit lah ya. Senior Pink merasa sangat sedih dan terpukul sekali. Dia ini berkali-kali berusaha menghibur Lucian. Dan salah satu usahanya adalah memakai topi anaknya. Dan ya usahanya memakai salah satu topi anaknya ini ternyata hal tersebut membuat Lucian tersenyum walaupun hanya sedikit. Mulai dari situlah Senior Pink ini merubah penampilannya memakai dot, memakai topi bayi dan baju bayi demi bisa menghibur istrinya tersebut. Gentleman Criminal. Walau villain yang lumayan lemah banget dan sangat gak guna seperti The Boy of Free Fire, karakter Gentleman Criminal ini adalah orang yang memiliki masa lalu yang akan membuat kita kasihan kepadanya. Sederhananya, Gentleman Criminal ini adalah anak laki-laki yang terbentuk dari sistem pendidikan superhero yang bobrok. Secara tidak langsung dia ini mirip dengan Izuku Midoriya, punya semangat dan rela berkorban demi orang lain.
Dia ini ingin membantu dan menolong orang-orang dengan kekuatannya, tetapi kekuatannya itu malah mempersulit pahlawan-pahlawan lainnya. Semua mimpinya untuk menjadi seorang pahlawan super harus hilang setelah dia melakukan kesalahan kecil. Sejak saat itulah dia ini membenci pahlawan dan dia ini menjadi seseorang dengan idealismenya sendiri. Obito dari Naruto Shippuden. Yap, dalang dari biang kerok kenapa terjadi sebuah perang dunia shinobi keempat. Ya ini nih, gara-gara si Obito dengan kebucinannya itu, dia ini sampai rela merubah dunia dan melawan dunia. Ya lu juga sih Kakato, ada deh tingkah lu. Jika kalian pikir masa lalu Naruto itu menyedihkan, iya emang sedih sih, gua aja sampai nangis sampai keluar putih-putih. Tetapi masa lalu Obito jauh lebih sedih karena kejadiannya nggak pernah diulang kembali coy. Bukannya menjadi seorang pahlawan ninja dan menjadi Hokage, Obito justru menjadi seorang monster yang perlahan kehilangan jati dirinya. Obito adalah anak laki-laki yang dihantui oleh kematian Rin yang ia cintai sepanjang hidupnya. Wajar saja penyesalannya tersebut itu membuat Obito semakin kuat dari waktu ke waktu. Ini sebenarnya si berak biadab goblok ini Hokage paling beban anjing. Katakuri dari anime One Piece. Mungkin kalian berpikir kisah Dovi adalah yang tersedih. Salah coy. Menurut gua, Katakuri adalah salah satu villain dengan kisah yang sedih juga. Di balik sosoknya yang keren, Oda emang ada aja tingkahnya ya. Katakuri memiliki sebuah hal yang lumayan konyol, yaitu mulutnya. Katakuri itu dulunya adalah seorang anak yang sangat suka makanan manis. Tetapi karena mulutnya itu banyak orang yang takut. Awalnya sih nggak masalah Katakuri dijauhi orang-orang. Ada orang yang ngebully dia pun bakalan dia hajar. Tetapi orang-orang yang dia hajar ini malah membalaskan dendamnya kepada adik Katakuri. Sehingga Katakuri mulai marah dan membalas orang-orang yang berani menyakiti adiknya itu. Katakuri juga salah satu orang yang sangat mencintai keluarga. Oleh sejak itulah dia ini menutupi mulutnya. Dan ketika makan pun dia tidak mau orang lain melihatnya dengan mulutnya yang sebesar itu coy. Sumpah orang-orang di One Piece tuh bener-bener rasis parah sih. Sister Crown dari Yakusoku no Neverland. Kalau kita pertama melihat Sister Crown, kelihatannya dia ini seperti villain atau antagonis yang paling menyeramkan di dalam anime The Promised Neverland. Badannya gede, maksudnya semangat juangnya yang gede, membuat anak-anak kecil itu menjadi trauma. Pada dasarnya, Sister Crown ini adalah korban dari kehidupan sosial masyarakat dalam anime The Promised Neverland. Dia ini hanya seorang yang berusaha bekerja dengan baik demi bisa hidup. Kejadian yang membuat sosok Crown ini sangat menyedihkan adalah saat kematiannya. Dari sana kita tahu backstory dari Crown ini. Tidak pernah punya satu teman bicara sepanjang hidupnya kecuali boneka bayi yang menyeramkan. Daki dan Gyutaro dari Kimetsu no Yaiba. Nah, di episode 11 kemarin season 2 kita diceritakan kisah masa lalu dari Upper Moon ke-6 nih. Dan setelah melihat flashback dari Gyutaro, gua jamin banyak dari kalian yang mulai empati kepada si Gyutaro ini. Gyutaro adalah orang yang terlahir dari keluarga miskin dan wajahnya ini buruk rupa. Dia ini selalu disiksa secara fisik oleh orang tuanya, tetapi dia memiliki adik wanita yang sangat cantik yang bernama Ume. Gyutaro melindungi Ume dari segala hal sampai si Ume ini menjadi seorang oiran di distrik hiburan. Karena kecantikannya itu, Ume sangat populer dan bahkan bisa menghasilkan banyak uang. Bahkan jika ada pelanggan yang tidak mau membayar, Gyutaro akan turun tangan. Ya, Ume dan Gyutaro adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Gyutaro membutuhkan Ume dan sebaliknya Ume juga membutuhkan Gyutaro. Tetapi di umurnya yang ke-13, Ume menusuk mata seorang pelanggannya yang seorang samurai. Karena samurai itu menghina fisik dari Gyutaro. Karena hal tersebut itu, Ume ini dibakar hidup-hidup oleh pelanggannya tersebut. Gyutaro yang mengetahui hal tersebut sangat terpukul dan emosi. Dia ini membenci dunia ini sampai-sampai dia mengatakan kalau dia ini berani melawan Tuhan. Gyutaro membawa tubuh saudara perempuannya ini yang sudah terbakar untuk menyelamatkannya, namun tidak ada orang satupun yang mau menolongnya. Dan saat itu mereka berdua bertemu dengan Doma dan dijadikan iblis. Dan nama Ume pun diubah menjadi Daki. Itu hal yang benar-benar gila sih di anime ini. Walaupun Gyutaro gagal menjadi manusia, tetapi Gyutaro sukses menjadi seorang kakak. Reiner dari Attack on Titan. Yap, si berak ini. Gue awal melihat dia ini di season 1 sampai season 3 hanya seorang villain anak emas yang selalu diselamatkan oleh plot armor Hajime.
Padahal dia ini sudah pasrah, mati aja dah gua. Tapi sama Hajime nggak dimati-matiin Reiner adalah orang yang bisa dibilang lemah dan cupu. Bahkan ketika latihan militer untuk menjadi seorang pewaris Titan, dia ini beban tim coy. Tetapi dia ini berhasil menjadi pewaris Titan Armor, walaupun semua berkat Marcel yang tidak ingin adiknya Porco menjadi pewaris Titan dan umurnya berkurang. Makanya Marcel menghasut atasan untuk menjadikan Reiner menjadi pewaris. Kita kan tahu ya, pewaris Titan itu memiliki umur yang sangat terbatas. Lebih sedihnya ketika si Reiner ini diselamatkan oleh Marcel dari Titan Ymir, yang waktu itu Reiner, Marcel, Berto, dan Annie memiliki misi untuk mengambil Titan Perintis. Karena kematian Marcel sekaligus ketua tim itu membuat Reiner harus mengambil alih tim tersebut. Sampai masuk ke tembok pun dia ini harus berpura-pura menjadi temannya Eren. Padahal dia tahu dia ini memiliki keluarga sendiri di luar tembok. Mental Reiner pun di sini kena coy, apalagi pas dia ini membunuh Marco. Wah gila. Dan di episode kemarin pun Reiner ini masih berhasil selamat, padahal dia ini sudah rela mati dan Porco menyelamatkannya dari kematian. 2 kali loh Reiner ini diselamatkan oleh kakak beradik Galliard. Makin kena mental gak tuh si Reiner. Anak emas Hajime sih emang, tetapi asal kalian tahu Reiner ini adalah orang yang paling tersiksa di Shingeki no Kyojin. Marco, Ikusaba, dan Ai Mikami dari Mirai Nikki. Kita masuk ke sebuah kisah NTR seorang lelaki berambut jambul nih. Nah, jadi ceritanya ada anak perempuan yang bernama Ai Mikami. Ai ini hidup sendiri dan ditinggalkan oleh orang tuanya. Tetapi untungnya dia ini bertemu dengan Marco, seorang yang memiliki jambul sangat aneh. Ai dan Marco ini semakin dekat. Bahkan ketika sekolah orang-orang mengira kalau Ai dan Marco ini berpacaran. Karena itu anak-anak cewek di sekolah membuli si Ai dan memberikan sebuah surat palsu kepada Ai. Surat itu ada tulisan dari Marco yang ingin berbicara padanya di suatu tempat. Padahal surat itu palsu. Marco tidak tahu apa-apa tentang surat itu. Ketika di tempat kejadian, Ai ini dijebak oleh anak-anak berandalan. Dan bisa ditebak lah ya, si Ai ini diapakan? Iya, digangbang. Marco yang mengetahui hal itu pun sangat marah dan membantai orang-orang yang telah menggangbang Ai. Marco ini sangat sedih dan menyesal setelah kejadian itu. Di balik karakter villain ada kisah NTR di dalamnya coy. Akaza dari Kimetsu no Yaiba juga nih. Jika kalian berpikir kisah masa lalu Shidaki dan Gyotaro sangat sedih, nah, kalian belum tahu nih Akaza coy. Walaupun sumpah dia ini ngeselin banget gara-gara Baiwan sama Rengoku kabur anjing. Ternyata kekesalan kita itu ke Akaza bakalan terobati ketika melihat masa lalunya. Akaza terlahir dari keluarga yang miskin dan lingkungan yang kumuh. Bahkan dia rela menjadi pencuri untuk membeli obat untuk ayahnya yang sakit-sakitan. Berkali-kali dia ini ditangkap dan dia ini pun tidak merasa kapok sama sekali. Bahkan orang-orang menganggap dia ini anak iblis. Setelah pulang, ayahnya ini malah gantung diri dan memberikan surat kepada Akaza kalau ayahnya ini tidak ingin minum obat dari hasil mencuri. Tentunya kehidupan Akaza ini sangat-sangat sulit dan kehidupan yang seperti ini tidak ada adil-adilnya sama sekali. Kemudian Akaza ini melampiaskan kemarahannya itu ke orang-orang di sebuah desa sampai dia ini direkrut ke sebuah dojo karena bertemu dengan orang yang kagum dengan kekuatan Akaza. Di dojo itu Akaza bertemu dengan anak kepala dojo yang bernama Koyuki. Akaza selalu membantu Koyuki ketika sakit-sakitan sampai dia sembuh. Nah, 3 tahun berselang, Akaza pun mulai diangkat menjadi kepala dojo dan akan dinikahkan dengan Koyuki. Di sini nih, Akaza bener-bener bahagia banget. Mengingat dulu ini dia ini hanyalah seorang bocah pencuri coy. Ketika pergi ke makam ayahnya untuk bersyukur, pas pulang Akaza melihat Koyuki dan kepala dojo diracuni oleh dojo sebelah yang sirik dengan dojonya si Akaza. Sehingga Koyuki dan ayahnya ini meninggal. Padahal si Akaza ini baru sebentar merasakan bahagia dan mulai memiliki harapan hidup. Dengan kemarahannya itu, Akaza berangkat ke dojo sebelah dan membantai orang-orang di dojo itu dengan tangan kosong coy. Sampai kabar itu pun terdengar oleh Muzan. Muzan berpikir itu adalah ulah iblis. Waktu mengetahui bahwa yang membantai itu adalah manusia, Muzan pun tertarik dan mulai menjadikan si Akaza ini menjadi iblis. Gila sih, sesedih apa coba kisah si Akaza ini. Dia ini bahkan ketika menjadi iblis pun Akaza tidak mau memakan seorang wanita. Ini terbalik sekali dengan Doma, iblis yang hanya mau memakan para wanita. Nah, itulah karakter-karakter villain di anime yang memiliki sebuah kisah masa lalu yang sangat sedih.
Jadi kita sulit untuk membenci villain tersebut guys. Manakah villain-villain yang menurut kalian memiliki masa lalu yang lebih sedih dari mereka coy? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya user Rekomo Indonesia. Sampai jumpa di next episode.